Assalamualaikum, halo sahabat pembelajar, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Bertemu lagi dengan saya, Rahma Novianti. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang kurikulum matematika yang pertama. Oke, untuk pertanyaan dari yang pertama, dari poin tahap persiapan dari kurikulum matematika. Pertanyaan pertama, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam tahap persiapan kurikulum matematika? Nah, kita sebagai motivator tentunya harus selalu menciptakan suasana bermain sambil belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak, itu sudah pasti ya. Kemudian kita juga sebagai motivator di sini harus berpandangan, harus punya berparadigma bahwa di sini di Bimba kita bukan mengajarkan anak-anak untuk berhitung, tetapi untuk membentuk logikanya, nah dengan menggunakan angka. Apa tujuan tahap persiapan kurikulum matematika? Nah, tujuannya adalah untuk memperdengarkan bunyi angka 1-3 dan memperkenalkan anak tentang konsep berhitung dengan cara yang sepenuhnya menyenangkan agar nantinya logika anak ini bisa terbentuk. Kemudian bagaimana cara motivator memberikan materi dalam tahap persiapan kurikulum matematika? Caranya dengan berhitung menggunakan jari, tangan, atau sambil menggunakan lagu berhitung. Contohnya misalkan seperti ini. Ini satu, satu jari, satu jari. Coba kita tambah ya, jarinya tambah lagi ya. Tambah satu jari, tambah satu jari. Jadi berapa ya? Hitung yuk. 1, 2, 2 jari, 2 jari. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mengenai tahap awal kurikulum matematika. Nah, untuk tahap awal ini pertanyaan pertama, materi apa saja yang termasuk dalam tahap awal kurikulum matematika? Nah, materinya yaitu pertama ada matematika 1A, matematika 1B, matematika 2A, MTK M2B, matematika 3A dan 3B. Lalu, apa tujuan tahap awal kurikulum matematika? Tujuannya tentunya agar anak-anak ini nantinya menyukai kegiatan bermain modul matematika. Lalu tujuan khususnya juga agar nantinya anak bisa terampil dalam mengenal angka dan juga simbol angkanya. Nah, kemudian bagaimana cara motivator memberikan materi dalam tahap awal kurikulum matematika? Caranya adalah dengan menggunakan modul matematika. Seperti ini contohnya ya. Ini ada modulnya seperti ini, contoh modul dari matematika 1A. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mengenai modul matematika 1A. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul 1A? Syaratnya yaitu anak harus dapat membilang angka dari 1-3. Jadi anak harus bisa membilang angka dari angka 1-3. Kemudian, apa tujuan utama dari modul M1A? Tujuan utamanya tentunya agar anak mau menyukai kegiatan bermain modul M1A, matematika 1A. Kemudian jadi kita harus membuat anak ini menyukai dulu, harus membuat anak ini senang dulu dengan bermain modul matematika 1A. Kemudian apa tujuan khusus modul M1A? Tujuan khususnya tentunya diharapkan agar anak nantinya bisa terampil dalam menyebut dan mengenal simbol angka 1 sampai dengan 3. Itu tujuan khususnya. Kemudian, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dari modul M1A? Tentunya dengan mengevaluasi afeksinya. Kita lihat apakah anak-anak terlihat senang, terlihat bahagiakah saat mengerjakan modul atau tidak. Itu yang harus kita lihat, afeksi anak ya, itu yang utama. Apakah dia bahagia atau senang ketika mengerjakan modul M1A.
Bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul M1A? Nah, cara mengevaluasinya kita sebagai motivator harus selalu memperhatikan anak, ya kan? Apakah anak ini sudah mampu atau belum dalam menyebut atau menjawab pertanyaan dari motivator. Misalkan, Kak, ini angka berapa ya? 3, ini 1, ini 2. Nah, kalau misalkan anak sudah bisa menjawab dan menyebut angka satu angka 1 detik, maka anak itu sudah dianggap mampu dalam modul M1A ini. Kalau misalkan anak belum mampu menyebutkan angka 1 detik, maka dianggap anak ini belum mampu dalam materi matematika M1A, maka tidak bisa kita paksakan. Kita harus membimbing anak terus untuk bisa mampu di dalam materi M1A ini. Secara bertahap tentunya disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian bagaimana cara penyampaian modul M1A ini? Caranya tentunya mengajak berdialog. Nah, kakak di sini banyak banget ya gambarnya. Nah, dengan berdialog gambar ini kita gunakan untuk mengajak anak untuk biar tertarik bermain modul M1A ini. Coba kak, ini ada gambar apa ya ini? Ada gambar telepon. Iya, telepon buat apa kak? Buat nelpon ya. Iya, kalau jauh ya, kalau jauh sama mama kakak pasti nelpon ya sama ke mama ya. Iya. Nah, kalau kakak tahu nggak ini teleponnya ada berapa? Kita coba yuk sama-sama hitung ya. Ada berapa teleponnya? Ada 1, 2, 3. Iya, bagus, ada 3. Nah, kalau angka 3 yang mana ya kak? Yang ini atau yang ini? Yang mana? Yang atas. Iya, benar yang ini ya, angka 3. Nih angka 3. Iya, kalau udah tahu angka 3, coba yuk kita sama-sama kalau anak sudah bisa menyebutkan simbol angkanya, maka kita ajak anak untuk menarik garis, ya kan? Kita ajak anak untuk menarik garis menghubungkan jumlah dari gambar ini dengan angkanya. Nah, ayo kak, kita sama-sama yuk tarik garisnya ya. Ini kan ada 3, yang 3 mana ini? Coba kita tarik garis. Tarik garisnya pakai suara apa? Suara kereta. Oke, tut 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 guces, tut 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 guces. Ye, sampai deh, bagus. Itu seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau misalkan anak ini sudah bisa menyebut menarik garis dari semua gambarnya ini, dari semua jumlah gambar, maka kita ajak anak untuk melipat modulnya. Dilipat modulnya. Nah, ketika itu kita ajak lagi anak untuk bermain tebak-tebakan. Ketika sudah dilipat, ajak anak untuk bermain tebak-tebakan lagi dalam menyebut angka, ya kan? Kita ajak lagi, kak, ini tahu gak tadi angka berapa? Angka 3, ini 1, ini 2. Nah, seperti itu. Kalau misalkan anak sudah bisa mampu menyebut satu angka ini 1 detik, maka dianggap anak ini sudah mampu di dalam materi MTK 1A ini. Bagaimana cara motivator memberikan modul M1A ini? Nah, caranya juga tentunya sama ya. Bisa diawali dengan berdialog. Misalkan seperti ini. Kakak, ibu punya tiket nih. Tiketnya ibu kasih kakak ya. Mau tiketnya buat apa kak? Buat jajan. Buat jajan di mana? Di Ragunan. Iya, di Ragunan. Gak apa-apa nih, di tiketnya yuk kita buka ya tiketnya. 1, 2, 3. Tara, wah, banyak banget gambarnya, bagus ya. Iya, yuk sama-sama kita hitung ya. Nah, seperti itu contohnya kurang lebih. Oke, baiklah, terima kasih. Cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.